Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Alhamdulillahilladzi hadana Allah lil Islam wa ikhtara lana khairal anam wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi jama'a quluba ahli hubbihi ala ta'atihi wa awrathahum minal khairati ma nalu bihi karamatahu. Wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wada'al qabulu liman yasha'u fis sama'i wal ard wa bayyada wujuhahum yawmal ard. Al-halimu alladhi la ya'jal, al-karimu alladhi la yabkhal, al-qayyum alladhi la yanamu wa la yaghfal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi salawatullah wa sallama alaihi tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimah, para akhwat, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di kesempatan hari ini, di kesempatan pagi yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat yang mubarak, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mempelajari satu dengan yang lainnya ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan di dalamnya ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, Allah akan turunkan di dalamnya rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan akan senantiasa diliputi para malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut hamba tersebut di hadapan makhluknya, di hadapan para malaikatnya. Maka para ikhwan, para akhwat sekalian, kalau kita menelaah hadis tersebut, ini adalah salah satu keutamaan orang-orang yang senantiasa mau bersabar, mau berlama-lama, mau bermajlis di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sebagian keutamaan yang lainnya. Allah turunkan di dalamnya as-sakinah, ketenangan. Berapa banyak di antara sebagian kaum muslimin hanya untuk mencari sebuah ketenangan itu kadang harus menempuh dengan cara-cara yang tidak baik. Banyak orang yang kemudian harus terjun dalam perkara-perkara yang negatif dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan. Berapa banyak di antara orang-orang yang kemudian jatuh dalam perbuatan yang dilarang
dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan. Berapa banyak anak-anak muda yang kemudian mengkonsumsi narkoba tujuannya untuk mendapatkan ketenangan. Padahal demi Allah, buhul ketenangan itu ada di sini. Ada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghashiyat wa haffathumul malaika illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah. Keutamaan yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majlis ini Allah akan turunkan rahmatnya. Kita tahu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sebab yang menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang hamba dimasukkan ke dalam surga bukan karena faktor amal saja, bukan karena faktor kebaikan dan amal saleh yang dilakukan, bukan. Tapi semuanya adalah karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah ini wasi'ah, sangat luas. Bahkan Allah berfirman dalam potongan ayatnya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Allah itu lebih baik bagi kalian dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Rahmat Allah itu sangat luas. Andaikan di ganjuran ya. Andaikan diinformasikan di ganjuran ini pagi hari ini diumumkan bahwasanya hari ini akan dibagikan warisannya harta Soeharto. Soeharto kan asalnya dari barat Yogyakarta, Kemusuk, sana daerah Wates. Hari ini diumumkan akan dibagikan warisannya Soeharto, Masya Allah. Kira-kira mungkin hampir semua orang di Yogyakarta akan berbondong-bondong untuk mendapatkan warisan tersebut. Tetapi kalau kemudian mau diumumkan siapa yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya paling tidak yang hadir kadang ya itu lagi. Padahal wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah itu tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya. Sangat luas, sangat banyak. Orang yang paling kaya di dunia saja, John F. Kennedy, hartanya tidak sebanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bill Gates, siapa? Pemilik? Siapa pemilik Facebook? Hah? Ya itulah pokoknya ya. Siapa orang yang paling kaya di dunia dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada bandingannya. Rahmat Allah sangat luas. Maka di mana akan didapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di tempat inilah, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaika. Akan dikelilingi para malaikat. Andaikan malaikat itu bisa dilihat dengan mata telanjang, niscaya ini masjid ini tidak bisa menampung ini kaum muslimin yang ada di ganjuran ini. Andaikan malaikat bisa dilihat itu, maka pasti manusia akan berbondong-bondong untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat bisa dilihat dengan konsep bahasa iman, keyakinan, sebagaimana yang kita pelajari di dalam rukun iman, al-imanu bil malaika. Dan kita tahu di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifatnya, maka hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat saja meyakini bahwa majlis ini dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu malaikat itu adalah di antara makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat memiliki sifat tidak pernah bermaksiat kepadanya, senantiasa taat
mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan-nahar wa la yafturun. Senantiasa bertasbih kepada Allah malam, siang, wa la yafturun, dan tidak pernah futur malaikat itu. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tapi hanya orang-orang yang illa man rahimahumullah, orang-orang yang dirahmati Allah, yang dia tahu bahwa di rumah Allah, di majelis ini senantiasa kita disaksikan oleh para malaikat, diliputi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu itu. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin disebut namanya? Salah satu santri Az-Zakiyah saja namanya disebut oleh presenter saja, 3 hari 3 malam tidak akan tidur itu. Belum lagi besoknya cerita, tadi malam dengar nggak nama saya disebut? Iya. Ada seseorang saja disebut oleh penyiar namanya di salah satu stasiun televisi. Masya Allah. Cerita besoknya itu. Tadi malam dengar nggak nama saya disebut? Walaupun mungkin kadang kasus kriminal juga. Tapi jangan ya. Begitu bangganya. Apalagi sifat manusiawi yang kadang muncul. Syuhrah. Ingin popularitas. Ini yang menyebut langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, al-jaza'u min jinsil amal. Al-ajru ala qadaril masyaqqah. Jadi balasan itu ya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Karena di dalam majelis ilmu ini kita berbicara tentang ayat-ayat Allah. Di dalam majelis ilmu berbicara tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita nanti. Karena di dalam majelis menyebut-nyebut nama Allah, maka sebagai balasannya Allah akan sebut-sebut nama hambanya di hadapan para malaikatnya. Makanya salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, suatu ketika pernah didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay, sesungguhnya Allah menyebut-nyebut namamu." Masya Allah, menangis Ubay. Menangis bukan karena sedih, tapi berbahagia sampai kemudian namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk senantiasa bermajelis ilmu, senantiasa berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan niat-niat kita hadir di kesempatan pagi hari ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Angkat tangan. Bingung kan? Baik, hadir semua? Baik. Tema kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini panitia pelaksana, saya diberikan waktu sampai kapan ini? Kita sudah mulai jam 8 tadi. Sampai jam berapa? Asar? Oke. Ayo. Siap. Insya Allah. Gimana? Mau sampai asar atau sampai maghrib? Sampai isya. Oke. Baik, saya perlu tahu ini sampai jam berapa ini. Kadang saya kalau sudah di depan mic ini kadang lupa. Jam berapa? 10 maksimal, setengah 10. Nanti ada ini nggak? Kuis. Kuis, tanya jawab. Setelah apa seminggu lagi kuisnya? Baik, ikhwan akhwat sekalian, rahimakumullah. Tema kita pagi hari ini kita akan berbicara tentang seputar ilmu. Namun
kita sepakati bahwa ilmu yang kita bicarakan bukan ilmu-ilmu yang selama ini berkembang, tapi kita akan belajar ilmu syar'i. Kita akan berbicara seputar ilmu agama. Ya, kami tidak akan membicarakan tentang ilmu yang lainnya, karena sudah ada pakarnya, sudah ada ahlinya. Maka kita akan berbicara tentang ilmu, kita batasi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Baik. Oh, ini belum belajar, snacknya udah keluar ini. Baik. Ini ikhwan gak dapat snack ini. Masya Allah, lebih bersabar laki-laki daripada perempuan ini. Ya, silakan dibagi dulu snacknya. Sudah? Oh, ternyata ada ibu-ibu di belakang ini, Masya Allah ya. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon izin ya Bu, ini anak-anak milenial ini, muda-mudi ini, Masya Allah ya, ini generasi yang akan melanjutkan warisan kebaikan ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Karena biasanya kalau anak-anak muda itu kan di usia muda, dengan fisik yang kuat, energi yang berlebih. Kadang ya kita tahulah anak-anak muda sekarang, kadang melakukan hal-hal yang menarik lah. Bahkan ada yang tergelincir dalam perkara-perkara yang kurang baik dengan alasan generasi muda, dengan alasan kenakalan remaja. Padahal kata Nabi SAW bahwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Bahwa nanti di hari kiamat itu ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ta'atillah. Seseorang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang paling luar biasa. Anak muda tumbuh dalam ketaatan beragama. Anak muda dekat dengan agamanya. Anak muda berprestasi dalam urusan akhiratnya. Anak muda jago dalam urusan ngajinya. Tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Karena biasanya anak-anak muda kan nongkrongnya tidak jelas. Ya. Kemudian juga bergaul dengan yang tidak jelas juga. Habis usia mudanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka harapannya mudah-mudahan dari sinilah, dari anak-anak muda, dari kalian inilah, mudah-mudahan Allah berikan taufik sehingga menjadi anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk poin yang pertama, definisi ilmu. Nah, perlu dijelaskan dulu ini sebelum kita berbicara jauh. Kalau di flyer itu kan keutamaan ilmu dalam Al-Quran, mungkin lebih sempurnanya saya juga akan menjelaskan dalam konteks dari sisi sunnahnya, bukan hanya dari Al-Quran saja. Karena dalam hadis-hadis Nabi SAW pun banyak berbicara tentang fadilah. Bukan hanya fadilah, fadail, keutamaan ilmu. Baik, definisi secara umum, ilmu itu dikatakan bahwa, atau saya tanya dulu lah, dari akhwat, apa yang dimaksud dengan ilmu? Ada yang bisa? Angkat tangannya. Akhwat 1, ikhwan 1.
Silakan. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ada yang tahu? Ada? Masa dari sekian ratus akhwat ini nggak ada yang bisa? Ibu-ibu, maaf bu, mau coba? Ada? Mungkin jamaah santri? Yang bisa jawab satu, dapat satu voucher gratis makan di Rocket Chicken. Ikhwan? Yang bisa? Satu voucher gratis makan di Olive sebelahnya. Ada? Masa nggak ada? Silakan. Ilmu adalah makanan bagi akal. Mentang-mentang voucher Rocket Chicken makanan. Nggak jauh-jauh dari makanan. Ilmu adalah makanan bagi akal. Baik, ikhwan, yang laki-laki? Masya Allah. Pas ada timbul pertanyaan langsung menunduk khusyuk semua. Masya Allah. Ada? Silakan. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda gitu. Baik. Yang lain, kita baru berbicara umum ya, belum saya kerucutkan. Maksudnya definisi ilmu masih secara umum. Baik. Ilmu, yang dimaksud dengan ilmu adalah hukmul jazim al-mutabiq lil waqi'. Begitu yang disebutkan para ulama. Hukum yang pasti, yang kita tidak ragu di dalamnya dan sesuai dengan kenyataan. Itu ilmu. Hukmul jazim al-mutabiq lil waqi'. Hukum yang pasti, yang kita tidak ragu di dalamnya, yang sesuai dengan kenyataan. Jadi dikategorikan sebagai ilmu itu kalau sudah terkumpul tadi sesuatu yang pasti, sudah pasti, kemudian nggak ragu juga dari kepastian tersebut atau kebenaran tersebut, dan sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, di mana itu? Di belahan benua bagian mana itu negara Mesir? Jawabannya, di benua apa Mesir itu, akhwat? Benua Yakin. Afrika bukan kulitnya hitam-hitam. Kenapa orang Mesir kulitnya putih-putih? Nah, mulai ragu. Di belahan benua mana negara Mesir itu, akhwat? Afrika atau Asia? Asia atau Eropa? Afrika. Yakin? Tidak ragu? Sesuai kenyataan? Itu namanya ilmu. Iya, itu namanya ilmu. Ikhwan, contoh lain. Tahun keberapa Hijriyah terjadi perang Badar? Nah, tahun ke-3 Hijriyah. Yakin? Anda tidak ragu? Wah, ini ragu namanya. Ada yang 2, ada yang 3 ini. Ya. Tahun keberapa Hijriyah terjadi perang Badar? Tahun ke? Yakin? Kedua. Nggak ragu? Yakin? Kenapa Anda bisa jawab 2? Di mana didapatkan? Sirah apa? Sirah dzatiyah, data pribadi itu. Baik, ternyata setelah dibaca, setelah lihat, setelah mendengarkan, ternyata perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Ketika ditanya, yakin? Yakin.
tidak ragu. Ya, saya baru baca misalkan pekan yang lalu. Ternyata setelah dicek betul, itu namanya ilmu. Tapi kalau kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian ragu, hukum yang tidak pasti, maka itu bukan termasuk kategori ilmu. Bahkan disebut sebagai jahal namanya, sebagai bodoh. Bahkan ada tipikal orang yang kemudian tidak tahu tapi sok tahu. Nah, itu namanya al-jahlul murakkab. Namanya bodoh pangkat 2. Nah, sudah nggak tahu tapi sok tahu. Nah, sudah nggak tahu tapi pura-pura tahu. Jangan sampai seperti itu. Jadi ilmu adalah hukmul jazim al-mutabiq lil waqi'. Jadi hukum yang pasti yang kita tidak ragu di dalamnya dan sesuai dengan kenyataan. Itu definisi ilmu secara umum. Adapun definisi ilmu baru kita kerucutkan sekarang, ya, makna ilmu secara khusus. Nah, ini saya akan menjelaskan dari 3 penjelasan. Penjelasan ilmu yang pertama yang dijelaskan oleh dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian definisi ilmu yang kedua dijelaskan oleh salah satu dari a'immatul arba, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baru yang ketiga, definisi ilmu yang dijelaskan oleh ulama kontemporer, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Karena beberapa para ulama menjelaskan, ya, termasuk juga para sahabat menjelaskan tentang definisi ilmu. Termasuk tidak ketinggalan juga a'immatul arba, kita ambil salah satunya saja, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan juga yang dimaksud dengan makna ilmu. Baik, yang pertama, ilmu yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, al-ilmu qala Allahu wa qala Rasul. Sebagaimana tadi yang dijawab salah satu ikhwah, bahwa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengan kata lain, ilmu itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa? Nah, di sini disebutkan bahwa karena hukum-hukum di dalam Al-Qur'an tidak semuanya dijelaskan secara spesifik. Nah, maka datanglah hadis atau datanglah sunnah yang kemudian menjadikan hukum yang sifatnya umum dikhususkan di dalam hadis. Menjelaskan hukum yang sifatnya global kemudian diuraikan di dalam hadis. Menjelaskan hukum yang sifatnya adalah dalam bentuk yang umum atau dalam bentuk yang global tadi, kemudian muncullah hadis dalam rangka untuk menjelaskan secara rincinya. Misalkan kita tahu bahwa, ambil contoh sederhananya tentang hukum salat, perintah salat. Berapa banyak di dalam Al-Quran ayat yang berbicara tentang perintah salat, wa aqimus shalah wa aqamus shalah. Tapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang kaifiyat, tata cara salat. Tidak ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana takbiratul ihram. Bahkan tidak ada dijelaskan tentang berapa jumlah bilangan salat yang kita kerjakan dalam sehari semalam. Kenapa muncul zuhur 4 rakaat? Kenapa kemudian asar 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat dan seterusnya? Itu tidak akan diketahui kecuali dengan perantara sunnahnya. Maka itulah yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, ketika mendefinisikan ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu juga dijelaskan di salah satu dari a'immatul arba' atau a'immatul madhahib, salah satu dari 4 imam madhab
Dalam hal ini saya ambil Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menjelaskan tentang definisi ilmu dalam sebuah perkataannya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Kullul ulumi siwal Qur'ani mushgilatun." Kata beliau, seluruh ilmu selain daripada Al-Qur'an itu bikin sibuk saja. Kata beliau, seluruh ilmu selain daripada Al-Qur'an itu bikin menyibukkan saja. Kemudian beliau melanjutkan, illal hadits wal fiqh, kecuali hadis dan fikih. Kemudian beliau melanjutkan, al-ilmu ma kana fihi qala wa haddatsana. Ilmu itu yang di dalamnya terdapat qala wa haddatsana. Dari perkataan beliau ini, bahwasanya kata beliau ilmu itu adalah Al-Quran, hadis, dan beliau menambahkan satu, fikih. Nah ini kata beliau. Fikih itu artinya pemahaman. Makanya orang dikatakan sebagai orang yang faqih, orang yang faham betul tentang perkara-perkara hukum yang ada di dalam agama Islam. Jadi beliau menambahkan satu. Jadi Al-Quran, kemudian hadis, kemudian fikih. Itu ilmu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau melanjutkan dalam perkataannya, al-ilmu ma kana fihi qala wa haddatsana. Ilmu itu yang di dalamnya terdapat qala wa haddatsana. Ini yang disebut dengan ilmu riwayat namanya. Makanya memang idealnya ilmu itu memang bersanad, idealnya. Makanya tidak heran para ulama-ulama terdahulu kalau belajar itu punya sanad. Dan kita tahu bahwa ilmu pokok yang ada di dalam syariat agama kita itu punya sanad. Al-Quran itu ada yang namanya sanad. Makanya sering kita saksikan, sering kita dengar, ada para penghafal Quran yang sudah selesai hafalannya, dia kemudian mengambil sanad. Sanad dari gurunya, langsung diperdengarkan. Biasanya di akhir akan mendapatkan syahadah, sertifikat, syahadah sanad. Nah, dia misalkan hafal dengan menggunakan riwayat siapa, dari imam siapa. Mungkin kalau yang standar, misalkan riwayat dari Hafs, dari Asim. Nah, dia dapat sanadnya. Jadi ada sanad dari gurunya. Dari seorang, salah satu qurra, salah satu qari misalkan. Begitu juga hadis. Hadis itu punya sanad, punya mata rantai. Sampai pada akhirnya kepada Nabi SAW. Sehingga ilmu itu idealnya punya sanad, punya jalurnya. Makanya para ulama dulu kalau belajar itu dilihat siapa guru-gurunya. Maka perhatikan ya buah karya dari para ulama, kitab-kitab mereka itu biasanya di halaman-halaman awal itu disebutkan guru-gurunya. Sehingga ilmu itu bersambung dari guru-gurunya. Gurunya beliau ini. Seperti itu. Itu menjaga tradisi sanad. Dan itu masuk bagian dari ilmu. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, definisi ilmu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan di dalam kitab Miftari Daris Sa'adah. Kata beliau, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Jadi kata beliau, ilmu itu Allah berfirman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan perkataan para sahabat. Beliau menambahkan. Jadi ilmu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian qaulus sahabah. Siapa itu sahabat? Sahabat itu yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Nabi, beriman kepada apa yang risalah yang dibawanya, dan mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Jadi kalau kemudian hilang salah satunya, tidak termasuk sahabat. Dia hidup pada zaman Nabi, kemudian beriman
tapi mati dalam keadaan murtad, bukan sahabat. Atau hidup pada zaman Nabi, kemudian tidak beriman. Banyak kan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi tidak beriman, sampai pada akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kufur, maka bukan sahabat. Dan sahabat, mereka adalah orang yang langsung mendapatkan ilmu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang menyaksikan langsung Nabi. Maka ada sahabat-sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang walaupun sebenarnya tidak sama antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi itulah di antara salah satu generasi yang terbaik umat ini, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-qurunul mufaddalah, generasi yang terbaik. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, sampai kemudian disebutkan sahabat, ya, 3 generasi. Al-qurun, ya, artinya masa atau generasi, 3 generasi yang terbaik setelah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, radhiyallahu anhum jami'an. Kembali lagi, jadi Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan definisi ilmu dengan mengatakan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan perkataan sahabat. Nah, saya kira cukup dari 3 definisi tersebut, baik definisi dari sahabat, kemudian dari a'immatul arba, dan dari ulama kontemporer. Dan itulah yang dimaksud dengan definisi ilmu. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya adalah ahamiyatul ilm, urgensi ilmu. Sejauh mana urgensi ilmu, kita akan bahas, ada beberapa poin. Yang pertama, ahamiyatul ilmi yang pertama adalah sarana paling utama di dalam rangka untuk menuju ketakwaan. Dengan ilmu, maka inilah yang akan menghasilkan buah ketakwaan. Karena ilmu adalah sarana paling utama seseorang bisa menuju menjadi seorang hamba yang bertakwa. Dan ini sesuatu yang tidak bisa disangkal, ya. Karena bagaimana mungkin seseorang akan bisa bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, kecuali dengan ilmu. Karena kita tahu bahwa yang dimaksud dengan ketakwaan itu identik dengan kemampuan seseorang di dalam rangka untuk merealisasikan ilmu yang benar. Jadi dikatakan sebagai nilai ketakwaan ketika seseorang itu mampu mengejawantahkan, mampu merealisasikan ilmu itu dengan benar. Maka buah hasilnya adalah sebuah nilai ketakwaan. Oleh sebab itu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Siapa yang hafal ayatnya? Ada yang hafal? Surat Al-Baqarah ayat 21. Yo. Ikhwan, ada yang hafal? Siapa? Ayo. Ini kalau saya nyampain jangan ada yang tidur, ya. Nanti kalau dilihat yang nunduk-nunduk khusyuk tidur, dicolek-colek. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian.
walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan kita semua, termasuk juga orang-orang sebelum kita semua, dalam rangka apa? Tujuan akhirnya adalah menjadikan manusia itu sebagai hamba Allah yang bertakwa. Maka dalam rangka untuk mencapai derajat sisi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengenal Rabb-nya itu butuh yang namanya ilmu. Bagaimana mungkin seseorang akan mengetahui tentang hakikat penciptaan? Bagaimana mungkin seseorang akan mengetahui bagaimana pola untuk menempuh kehidupan dan untuk mendapatkan nilai ketakwaan sebagaimana Allah menciptakan, Allah yang menciptakan kita? Maka sarana yang paling utama adalah ilmu. Ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Yang kedua, urgensi ilmu yang kedua, bahwasanya ilmu adalah amalan yang tidak akan terputus. Ilmu adalah amalan yang tidak akan terputus. Tidak akan terputus apa? Pahalanya. Jadi ilmu itu, ilmu agama adalah sesuatu yang paling berharga. Karena apa? Ilmu itu akan memelihara pemiliknya dan merupakan beban bawaan yang tidak berat. Dia akan menjaga pemilik. Bahkan akan semakin bertambah ilmu ini ketika diberikan, ketika diamalkan, ketika digunakan, serta yang akan menjadikan amalan pahalanya akan terus mengalir walaupun si pemiliknya itu sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Nabi mengatakan, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, para ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menegaskan kembali, setiap kata-kata ilmu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ilmu, dan dia disebutkan dalam kondisi berdiri sendiri, maksudnya tidak ada embel-embelnya, baik sebelumnya maupun sesudahnya, atau ilmu yang disebutkan secara itlaqan mutlak, maka yadullu ala ilmu syar'i. Maka yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu yang lain. Sebagaimana contoh di dalam hadis yang disebutkan tadi, ketika disebutkan kata ilmu berdiri sendiri, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmunya berdiri sendiri, maka yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Beda kalau kemudian disebutkan ilmu al-handasah, ilmu teknik misalkan. Misalkan al-ulum at-tamrid, misalkan ilmu keperawatan, atau ulumus saidaliyah, farmasi, atau misalkan al-ilmu al-iqtisadi, misalkan ilmu ekonomi, itu beda. Tapi kalau disebutkan di dalam Al-Quran, didapati di dalam Al-Quran kata ilmu dia berdiri sendiri, maka yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan yang lain. Sebagaimana hadis tadi. Kemudian yang ketiga, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urgensi yang selanjutnya bahwa ilmu adalah pondasi pertama bagi seseorang sebelum dia berkata-kata dan sebelum beramal.
Pondasi pertama sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama ini. Oleh sebab itu, di dalam syariat agama kita menjadikan bahwa ilmu adalah sebagai pondasi yang paling utama bagi seseorang sebelum ia berkata dan sebelum dia beramal. Makanya tidak heran Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Bukharinya mencantumkan satu buah pembahasan khusus dalam kitabnya, babnya tentang babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab pentingnya berilmu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Satu bab khusus yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Pentingnya berilmu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya di surat yang ke-47. Surat 47 surat apa itu? Muhammad. Ayat yang ke-19. Apa bunyi ayatnya? Fa'lam annahu la ilaha illa. Terus? Fa'lam annahu la ilaha illa. Apa ayat selanjutnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah atau la ilaha illa huwa. Apa bunyi ayatnya? Gimana? Fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li dhanbi walil mu'minina wal muslimat, gitu. Nah, di dalam ayat tersebut berkata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, fa'lam annahu la ilaha illa. Fa'lam secara umum maknanya ketahuilah. Bisa juga bermakna maka ilmuilah. Karena apa? Seseorang agar mengetahui bagaimana dia cara beribadah kepada Allah dan menyembah Allah dengan cara yang benar, maka harus dengan ilmu. Maka tidak boleh seseorang melaksanakan sebuah ibadah, melakukan atau berkata-kata sesuatu yang tidak memiliki ilmunya. Sebagaimana yang kita singgung di awal tadi. Maka pondasi pertama seseorang sebelum berkata dan beramal adalah dengan ilmu. Oleh sebab itu dalam ayat tersebut, ya, dalam surat Muhammad tadi di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa ya, ilmu memang harus dimiliki bagi seseorang sebelum dia berkata dan beramal, karena perkataan dan perbuatan tidak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah ketika tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu maknanya. Kemudian yang keempat, urgensi ilmu yang keempat, bahwa ilmu ini adalah salah satu pos yang paling terpenting bagi umat Islam. Ya, saya bahasakan pos aja lah. Salah satu pos yang paling terpenting bagi umat Islam. Karena pos-pos di dalam agama Islam ini banyak, ya. Maksudnya porsi-porsi, tempat-tempat di dalam agama Islam ini posnya banyak. Dan itu pun dilakukan pada masa Nabi SAW. Menempatkan para sahabat itu sesuai dengan potensinya itu, yaitu kebiasaan Nabi. Jadi ada misalkan pos bagian dari ibadah, ada pos yang merupakan akidah, maka pos ilmu ini adalah salah satu di antara pos yang paling terpenting bagi umat Islam. Oleh sebab itu, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah, di ayat yang ke-122. Gimana bunyi ayatnya? Siapa yang hafal ayatnya? Surat At-Taubah, ayat yang ke-122. Apa bunyi ayatnya? Wa ma kana li mu'minin liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarshudun yahtadun. Coba lihat, Allah sendiri yang mengatakan, wa ma kana lil mu'minin liyanfiru kaffah. Tidak pantas seluruhnya orang yang beriman itu berangkat semua berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah. Harus ada segolongan, harus ada sekelompok orang yang tinggal. Liyatafaqahu fid din. Untuk tafaqquh, untuk belajar agama. Harus ada, nggak semuanya kemudian orang yang beriman itu berangkat berjihad, kata Allah. Mesti ada ini sebagian yang tinggal. Harus ada sebagian yang tinggal di pos ilmu ini. Untuk mereka belajar agama, untuk mereka bertafaqquh. Yang tujuannya apa? Liunzira qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk mengingatkan kepada kaumnya ketika mereka pulang nanti. Nah inilah. Maka pos di dalam umat Islam itu banyak. Salah satu bagian yang paling terpenting adalah pos ilmu. Bagi mereka kaum muslimin yang punya kemampuan berjihad, berangkat berjihad. Tapi tidak semuanya, harus ada yang tinggal, kan gitu. Mungkin kalau mau dijelaskan secara umumnya, maka bagi umat Islam juga, tidak semuanya kemudian harus belajar ilmu kedokteran, tidak. Mesti harus ada yang belajar ilmu ini. Tidak harus kemudian semuanya belajar ilmu ini. Harus ada juga yang belajar ilmu ini. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu merupakan bagian pos yang paling terpenting bagi umat Islam. Jangan sampai kemudian ya semuanya berangkat ke medan peperangan. Siapa nanti yang akan kemudian mengingatkan kepada kaumnya? Siapa yang akan mewariskan ya kebaikan di dalam hukum-hukum yang ada di dalam syariat agama Islam. Maka ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan, oleh sebab itulah maka yang menjaga eksistensi Islam dan kaum muslimin dari gangguan para musuh-musuhnya menunjukkan bahwa ya, harus ada dari kaum muslimin orang-orang yang kemudian menjaga agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, urgensi ilmu yang selanjutnya bahwasanya ilmu merupakan kebutuhan rohani. Ilmu merupakan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan jasmani kita terhadap makan dan minum. Nah, tadi disinggung di awal. Ilmu apa tadi? Makanannya akal. Apa? Baru tahu makan akal ya. Akal makan ilmu apa? Makanan makan akal. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin sedikit nyambung. Cuman sedikit tapi ya. Jadi ilmu merupakan kebutuhan rohani. Jadi ruh kita ini, rohani kita itu, kebutuhan ruh terhadap ilmu itu melebihi daripada kebutuhan jasmani kita terhadap makan dan minum. Sebagaimana berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kebutuhan manusia akan ilmu itu melebihi kebutuhannya daripada makan dan minum. Sebab seseorang ya, kebutuhan terhadap makan dan minumnya mungkin dalam sehari itu paling tidak mungkin 1-2 kali sudah cukup. Kebutuhan jasad kita, jasmani kita terhadap
makan dan minum. Akan tetapi kebutuhan ruh kita terhadap ilmu itu sepanjang nafas kita masih ada. Jasmani kita mungkin kalau tidak makan, ya kurang makan atau kurang minum, paling tidak mungkin sakit jasmani kita. Tapi kalau kemudian ruh ini sudah kekurangan ilmu ini, bukan hanya sakit, lama-kelamaan dia akan mati. Walaupun mungkin jasmani begitu juga, tapi kebutuhan ruh terhadap asupan ilmu itu lebih sangat penting. Makanya ada orang yang kemudian fisiknya bagus, tapi kalau tidak ada asupan ruhnya dengan ilmu, ya ruhnya mati. Mungkin bisa jadi dikatakan sebagai mayat-mayat yang bergentayangan saja. Karena ruhnya itu tidak ada. Ruhnya tidak ada asupan makanan ilmu. Maka ilmu merupakan kebutuhan rohani. Makanya kenapa para ulama Rabbani adalah mereka yang benar-benar bisa membimbing kaum muslimin ya atas keilmuan atau ilmu yang mereka miliki itu, yang kemudian bisa membimbing orang-orang. Makanya dalam sebuah perkataannya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sampai beliau pernah mengatakan, laulal ulama lasaran nasu mithlul bahaim. Kalau bukan karena orang-orang yang berilmu, kalau bukan karena para ulama, mungkin manusia ini seperti binatang ternak. Tidak jelas arahnya, mungkin hidup yang tidak terkondisi. Tapi karena dengan ilmu inilah yang kemudian bisa menghidupkan ruh di dalam jasmani manusia. Makanya salah satu di antara bagian musibah yang terbesar adalah ketika para ulama itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Jadi dikatakan Allah itu tidak mencabut atau melenyapkan ilmu itu secara langsung dari hamba-hambanya. Jadi Allah itu mencabut ilmu tidak secara langsung dari pemiliknya. Yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi menghilangkan ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Jadi salah satu musibah yang terbesar bagi umat Islam itu adalah ya ketika wafatnya orang yang berilmu, ketika wafatnya para ulama. Sampai kemudian hatta idza la yabqa aliman, sampai kemudian tidak ada lagi seorang yang alim, ittikhadun nasu ru'asan juhala. Pada akhirnya manusia mengangkat orang-orang yang juhala, orang-orang yang bodoh, orang yang dianggapnya berilmu, fasa'alu fa'aftu, bertanya, kemudian dia memberikan fatwa, fadhallu fa'adhillu, kemudian sesat dan menyesatkan. Inilah yang terjadi di zaman sekarang. Ya, begitu mudahnya berfatwa dalam urusan-urusan agama, yang didapati, yang dihasilkan justru malah bukan kebenaran, tapi sesat dan menyesatkan. Kemudian ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi ilmu juga merupakan salah satu metode tasfiyah dan tarbiyah. Jadi urgensi ilmu merupakan salah satu bentuk metode tasfiyah, tarbiyah. Maksudnya tasfiyah adalah penyucian diri, tazkiyatun nufus, ya, pembersih ruh kita ini. Termasuk juga metode tarbiyah, pembinaan. Jadi bahwa kita tahu ya, musuh kita yang nyata itu kan syaitan ya. Maka ketika iblis dengan syaitan dengan tipu dayanya memalingkan manusia, membenamkan manusia dalam bentuk segala macam bentuk kezaliman, maka berusahalah manusia untuk menjaganya, baik itu jiwanya, mensucikan jiwanya, dan termasuk juga pembinaan terhadap umat Islam. Maka salah satu bentuk metodenya adalah dengan ilmu.
ya, dengan menyampaikan, dengan belajar ilmu syar'i atau ilmu agama. Kemudian poin yang selanjutnya, yang ketiga, setelah definisi, yang kedua urgensi ilmu, poin yang ketiga adalah keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Fadilah. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang ya fadlul ilm wal ulama, keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk para ulama. Yang pertama, kita akan berbicara dalil-dalil dari Al-Qur'an dulu. Dari Al-Qur'an dulu, baru nanti yang kedua dalil dari sunnah. Dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang ketiga ayat yang ke-18. Surat Al-Imran ayat yang ke-18. Apa bunyi ayatnya? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Coba lihat. Kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang disembah melainkan Dia, dan persaksiannya para malaikat, wa ulul ilm, dan persaksiannya para penuntut ilmu. Ya. Bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau kita perhatikan sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa ini merupakan kedudukan manzilatun azimah, kedudukan yang mulia, kedudukan yang istimewa bagi mereka orang-orang yang berilmu, bagi mereka para penuntut ilmu, bagi mereka para ulama, sebab Allah Subhanahu wa taala mempersandingkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan juga persaksian para penuntut ilmu. Allah tidak menyebutkan persaksian para pedagang, Allah tidak menyebutkan persaksian para yang lainnya, tapi bahwa disejajarkan atau disandingkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian wa ulul ilm, mereka para orang-orang yang menuntut ilmu, mereka orang-orang yang berilmu. Jelas ini merupakan salah satu keutamaan, ya, keutamaan yang agung bagi mereka, ya, ilmu itu sendiri atau para ulama. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu dan tidak memerintahkan untuk meminta tambahan harta. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Allah memerintahkan kepada nabinya agar meminta tambahan ilmu, bukan meminta tambahan yang lainnya. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat yang ke-20, surat Thaha, ayat yang ke-11. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Allah tidak memerintahkan untuk meminta tambahan yang lain, tapi Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat yang ke-58 di ayat yang ke-11. Tadi surat Thaha ayat yang ke-111, maaf. Surat 20, surat Thaha ayat yang ke-114. Kemudian yang selanjutnya tadi surat yang ke-58, surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan siapa yang diangkat derajatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya.
Allah akan mengangkat derajatnya. Makanya orang yang berilmu itu dimuliakan, sebagaimana Allah memuliakan orang yang beriman. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan mereka dalam hal pahala di akhirat. Yaitu apa? Ya, dengan balasannya di akhirat dan dengan mengangkat derajat kemuliaannya di dunia. Allah angkat derajatnya. Orang yang beriman di atas orang yang tidak beriman, Allah mengangkat derajatnya, dan mengangkat derajat orang yang berilmu dari orang yang tidak berilmu. Ini jelas keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa orang-orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama Rabbani adalah mereka orang-orang yang paling khasyah, orang yang paling takut. Makanya kita lihat, ya, semestinya ini orang kalau sudah banyak ilmunya, semakin terlihat semakin tawadhu dan semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah sebutkan di dalam surat yang ke-35 ayat yang ke-28. Surat 35 surat Fatir ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanyalah innama yakhshallah, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, mereka itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Makanya kalau ada di antara kalian semua ingin menjadi ulama, paling tidak syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ilmu, kemapanan ilmu yang sahih, ya, artinya hafalannya, keilmuannya, pemahamannya, ini syarat jelas. Tapi tidak cukup dengan itu. Yang kedua adalah khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama-ulama Rabbani, mereka bukan hanya dari ilmunya yang banyak, tapi mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Laisal ilma an kathratil hadits, walakinnal ilma khasyatullah." Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafalan hadis, tapi bahwa ilmu itu adalah mereka yang paling banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga perkataannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-aslu al-ilm khasyatullah. Jadi asal ilmu itu adalah, pada dasarnya adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dalil-dalil dari sunnah sekarang. Tadi dari Al-Quran, ya, saya kira cukuplah. Banyak sebenarnya, tapi cukup dalil-dalil keutamaan ilmu dan ulama tadi. Sekarang yang kedua, dalil dari sunnah Nabi SAW tentang keutamaan ilmu atau para penuntut ilmu atau orang yang berilmu. Yang pertama, bahwa ilmu merupakan pewaris para nabi. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dirham dengan uang dinar. Maka para ulama adalah mereka pewarisnya para nabi. Kemudian yang kedua, ilmu merupakan tanda kebaikan bagi seseorang. Ilmu merupakan tanda kebaikan
tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Sebagaimana perkataannya Muawiyah radhiyallahu an pernah berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dikatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia di dalam agamanya. Jadi ilmu merupakan tanda kebaikan Allah terhadap seseorang. Kemudian yang selanjutnya bahwa menuntut ilmu merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar jalan ya, tapi cara mudah. Allah mudahkan jalan seseorang menuju surganya. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar ya, bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia tempuh untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ilmu atau menuntut ilmu dan mengajarkannya merupakan sebab terhindar dari kehinaan dunia. Merupakan sebab terhindar dari kehinaan dunia. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, innallaha yabghudhu kulla alimun bid dunya wal jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu marah ya. Ya, Allah itu marah kepada setiap orang-orang yang kemudian alim dalam perkara-perkara dunia, tapi justru malah dia bodoh dalam perkara-perkara akhirat. Nah, ini sering kita dapati di zaman sekarang. Ada orang yang kalau berbicara urusan dunia, Masya Allah, dari A sampai Z dia kuasai. Kalau berbicara tentang ilmu dunia, luar biasa. Tapi kalau berbicara ilmu akhirat, no. Ya. Ada orang yang punya gelar, mohon maaf ya, gelarnya Masya Allah sudah kayak kereta api panjang. Gelar dunia. Tapi di usia yang banyaknya, Masya Allah, ngaji saja mungkin masih belum bisa, ya. Atau bahkan mungkin ya, tidak ada keinginan untuk kemudian mengaji. Waliyadzubillah, jangan sampai seperti demikian kondisinya. Kemudian poin yang selanjutnya, yang keberapa ini ya? Ini sudah mau jam 9:30 ini. Yang terakhir aja deh, poin yang terakhir. Cara atau jalan untuk memperoleh ilmu. Yang pertama dan yang paling utama, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Cara yang pertama dan yang paling utama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana tadi yang ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat Taha tadi. Qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Atau kemudian wirid yang kita baca setiap selesai salat subuh itu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Baik, akhwat sekalian, kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita yang pertama kali kita minta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat? Itu yang pertama kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kenapa enggak disebutkan dulu rizki atau amal dulu diterima? Ternyata di antara maknanya, seseorang yang berilmu, orang yang berilmu, dia akan tahu mana itu rizki yang baik, mana rizki yang tidak baik dengan ilmunya. Orang yang berilmu, dia akan tahu mana itu amal yang diterima, mana itu amal yang ditolak dengan ilmunya. Tapi beda dengan orang yang tidak berilmu.
ya, dia akan menerabas, dia akan mengambil, baik itu mungkin rezeki yang tidak baik atau mungkin rezeki yang haram saja kadang diambil. Dan orang yang tidak berilmu, dia akan tidak tahu mana itu amal yang diterima, mana itu amal yang tertolak. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW mengajarkan doa yang pertama kali adalah meminta ilmu, berdoa. Ya, maka ikhwan akhwat sekalian, para santriwati, para santriwan, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta ditambahkan ilmu. Yang kedua adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, tenanan. Jangan sampai kemudian sudah jauh-jauh ini datang ke Jogja, sudah di Az-Zakiyah, main-main, nggak serius. Banyak kesungguhannya, ya, nggak totalitas. Mendapatkan ilmu, belajar ilmu agama harus ada kesungguhan. Sebagaimana wasiatnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, "Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittah." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa yang pertama? Beliau sampai menyebutkan, "Sa'unabbi'uka an tafsiliha bibayan." Saya akan sebutkan dari 6 tersebut dengan penjelasan. Apa yang pertama? Zakaun, kecerdasan. Yang kedua, wahirs, hirs, semangat, tamak, gitu ya. Wajtihadun, kesungguhan, mujahadah, nggak bisa bermain-main. Ini temannya semangat menuntut ilmu, ya kalian cuman santai-santai, gitu ya. Yang lain semangat untuk kemudian memanfaatkan waktu, yang lain santai-santai. Nggak ada seperti itu. Harus ada yang namanya kesungguhan, berkorban waktu, berkorban tenaga. Ya, kadang kita harus dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, baik itu menghafal, baik itu memurajaah dan lain sebagainya. Ingat, butuh kesungguhan. Nggak bisa dengan bermain-main, nggak bisa dengan bersantai-santai. Kalau kalian punya himmah, punya cita-cita yang tinggi, pengen menjadi penghafal Quran, pengen menjadi, ya, seseorang yang berilmu, tapi kemudian cara belajar kalian lebih banyak santainya, nah itu namanya angan-angan. Nggak ada keseriusan. Harus wabilghah. Nah ini menarik juga perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Memang butuh biaya. Walaupun ya ada sih orang menuntut gratis. Tapi satu sisi biaya itu dibutuhkan. Makanya dulu para ulama dulu itu, walaupun biaya bukan hanya disebutkan dari sisi angka, tapi bagaimana mereka berkorban, harus mengeluarkan perbekalan. Al-Imam Al-Bukhari kadang harus pindah dari sebuah wilayah ke wilayah, menghabiskan waktu 1 bulan hanya untuk kemudian mendengarkan 1 buah hadis atau meriwayatkan 1 buah hadis. Maka butuh yang namanya bilghah. Bilghah kan berasal dari kata mablag, ya. Maksudnya uang atau biaya dalam hal ini. Wa suhbatu ustad, berteman dengan ustad. Wa tuluz zaman, dan memakan waktu yang lama. Maka nggak ada ya sebenarnya orang itu berilmu belajar instan, itu kayaknya kurang pas sebenarnya, karena memang harus menghabiskan waktu yang lama. Harus ada kesungguhan, nggak bisa bersantai-santai. Juga disebutkan oleh sebagian para ulama, perkataannya? Yu'til ilma gimana? Al-ilmu yu'tika kulla yu'tika nisfah. Mudah-mudahan tidak keliru. Jadi ilmu, untuk mendapatkan ilmu, kalian mengeluarkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kalian untuk mendapatkan ilmu, yu'tika nisfah. Maka ilmu itu akan memberikan kepada kalian hanya setengahnya saja. Kalian bersungguh-sungguh saja, totalitas untuk mendapatkan ilmu itu hanya berkontribusi kepada kalian itu cuma setengahnya saja.
Maksudnya apa? Ya, kalau kesungguhan saja yang didapatkan seperti itu, bagaimana yang cuma bermain-main? Berapa bagian coba? Nah, disinilah butuh yang namanya kesungguhan. Kemudian yang selanjutnya menjauhi kemaksiatan. Ya, menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, 282. Surat yang kedua 282. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ya. Kemudian juga di dalam surat yang ke-8 ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa gimana? Surat Al-Anfal gimana? Ya ayuhan nasu taqullaha wa yaj'al lakum furqana, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian furqan, petunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, maksiat itu bisa menghalangi ilmu ya, dosa itu bisa menghalangi ilmu. Bahkan Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sampai-sampai pernah menyebutkan bahwa sesungguhnya saya benar-benar merasakan ya, seseorang yang lupa terhadap ilmunya itu yang pernah dipelajarinya karena disebabkan sebuah dosa dan kemaksiatan yang dikerjakannya. Makanya betul Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengeluhkan kepada gurunya Al-Imam Waqi', syakautu ila waqi'in an su'il hifdzi. Saya pernah mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Fa arsyadani ila an tarkil ma'asi. Maka gurunya menasihati untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Fa'lam bi anna al-ilma nurun fan-nurul lati la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Yang keempat, menjauhi sifat sombong dan pemalu. Nah ini, jauhi sifat sombong dan pemalu. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa mohon maaf, ini perkataannya Al-Imam Mujahid. La yata'al ilma al-mustahyi wala mustakbir. Tidak akan bisa seseorang mendapatkan ilmu, seorang yang sombong dan orang yang pemalu. Walaupun kita tahu ya, sifat malu adalah sifat yang terbaik di dalam agama Islam, tapi malu dalam menuntut ilmu itu bukan pada tempatnya. Malu bukan pada tempatnya. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir, yang terakhir, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Karena kalau tidak mengamalkan ilmu, terancam kita ini. Sebagaimana dalam surat yang ke-61, surat As-Saff, ayat yang kedua. Lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Berilmu tidak diamalkan, diancam kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling terakhir, kalau tadi terakhir, sekarang yang paling terakhir, jalan untuk mendapatkan ilmu adalah menanamkan rasa keikhlasan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar ilmu agama, ikhwan akhwat sekalian, bukan untuk tujuan-tujuan dunia ya, bukan untuk mendapatkan penghasilan dunia, bukan untuk obsesi dunia, bukan. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, menuntut ilmu tidak ada yang bisa menandinginya kecuali bagi orang-orang yang baik. Artinya, yaitu menghilangkan tujuannya, menghilangkan kebodohan yang ada di dalam dirinya, dan juga berusaha menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri saudaranya. Jadi ikhlas, bukan karena untuk membanggakan dirinya, bukan di dalam rangka untuk mendapatkan popularitas. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan,
man ta'allama al-ilma mimma yabtaghi bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang diharuskan baginya untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dan dia tidak menuntut ilmu tersebut melainkan untuk tujuan-tujuan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium wanginya surga nanti di hari kiamat. Jangankan masuk surga ya, mencium saja aromanya surga dia tidak dapatkan. Dalam hadis yang lain, man ta'allama al-ilma liyubahi bihil ulama, barang siapa yang menuntut ilmu agar supaya dirinya disebut sebagai orang yang berilmu, dirinya disebut sebagai ulama, au yumari bihis sufaha, atau untuk membodohi orang-orang yang bodoh, ya, supaya permainan orang yang bodoh dibodoh-bodohin, au yusarrifa bihi wujuhun nas, atau supaya manusia berpaling kepada kita, orang-orang kemudian Masya Allah supaya bilang kepada kita atau dianggap sebagai mengatakan orang yang berilmu. Kata Nabi SAW, fahuwa finnar, maka dia berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waliyadzubillah, jangan sampai kita terjatuh dalam hal tersebut. Nah, itu ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita tentang ilmu, definisi ilmu, keutamaannya, urgensinya, serta cara untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, memudahkan kita dalam proses belajar menuntut ilmu, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang kita pelajari dan memberikan furqan, petunjuk kepada kita semua, dan Allah mengangkat derajat kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع Ada orang yang hafal Quran tapi nggak masuk Islam, gitu. Ya, yang pertama bisa jadi karena bukan jaminan ya. Yang pertama bukan jaminan orang yang banyak ilmunya kemudian banyak amalnya, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Kadang merasa ilmunya tinggi, tapi actionnya sedikit, amalnya sedikit. Karena apa? Kurang ada yang namanya sisi ruhiyahnya kita. Sinyal kita masih terputus-putus dengan yang maha kuasa. Atau yang kedua bisa jadi mungkin karena tujuan yang bermasalah. Makanya penting tadi mengikhlaskan niat itu. Termasuk kita ini yang belajar kita. Kalian belajar ilmu agama untuk apa? Untuk supaya disebut, ya, supaya disebut santri az-zakiyah hafal Quran, supaya disebut fulana, supaya disebut si fulan hafid, bangga, bukan. Itu bukan tujuan, itu tujuan rendah sekali seperti itu. Nah, termasuk tadi orang-orang orientalis ataupun apalah, ya, dia belajar tapi punya tujuan yang bukan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Karena sudah salah niatnya seperti itu. Yang ketiga, wallahu ta'ala alam waliyadzubillah, jangan sampai ini adalah salah satu usaha Allah, cara Allah yang disebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sengaja Allah biarkan begitu saja terus dalam kesesatan, ya, sampai pada akhirnya binasa. Istilahnya apa namanya? Istidraj gitu ya. Terus ya dimudahkan seperti itu padahal ya ada udang di balik bakwan gitu ya. Ya, dibiarkan seperti itu sampai pada akhirnya dia binasa nanti. Waliyadzubillah. Ya. Makanya ada orang-orang yang kemudian Allah karuniakan ilmu tapi Allah tidak berikan taufik. Taufik artinya kemampuan seseorang dalam merealisasikan ilmu tersebut. Maka kita butuh yang seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mungkin dari akhwat ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa gitu. Misal kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu haram hukumnya, tapi masih melakukan. Sebagai contoh, perempuan kan identik dengan gibah ya, Ustaz. Kita sudah tahu hukumnya gitu. Bukan perempuan di sini loh, di mana lainnya. Nah, bagaimana solusi supaya kita bisa menghindari itu semua? Tapi itu dalam hukum, Ustaz, bukan hanya gibah saja. Ya, yang pertama kesadaran sebenarnya, bukan kesadaran di dalam diri masing-masing. Menumbuhkan kesadaran, membiasakan saling tanasuh, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Apalagi berbicara tentang yang disebut dengan kaum Hawa itu, woman itu. Woman itu punya sekian ribu sifat yang kadang tidak terdeteksi dan kadang muncul tiba-tiba itu. Bukan berarti ingin menyudutkan kaum Hawa, enggak. Tapi kadang seperti itu memang. Ya. Maka ia berusaha untuk kemudian dia berusaha untuk menghindari, berusaha menumbuhkan kesadaran dari akibat atau dampak dari perbuatan tersebut. Kalau masih punya kebiasaan menggibah misalkan, diingat-ingat lagi tentang dosa gibah, dosa membicarakan saudaranya. Diingat-ingat lagi bahwa yang seperti itu akan memakan kebaikan yang dia miliki.
Ya kan? Ingat-ingat lagi bahwa ghibah Allah katakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, seperti memakan ya bangkai saudaranya kan. Ya, siapa yang ingin memakan bangkai orang lain aja nggak mau, apalagi bangkai saudaranya kan? Sesuatu hal yang menjijikkan yang seperti itu. Nah, Allah mengilustrasikan seperti itu orang yang ghibah dampaknya. Atau termasuk di antara perbuatan atau hal-hal yang lain juga. Ia menyadari bahwa dari sisi akibat dengan dampaknya, baik jangka pendek di dunia maupun kelak jangka panjang nanti di akhirat nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang dari Ikhwan sebelah kanan. Mungkin cukup. Dilanjut acara yang keempat, yakni penutup atau doa, yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Rahul Munaji. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.